Memang, semua orang menendang pria yang sedang down. Tyler pernah mengalami perasaan itu sebelumnya. Sekarang keluarganya berada di ambang kebangkrutan, semua bawahannya telah benar-benar memotongnya. Karenanya, dia percaya apa yang dikatakan Salvatore. Salvatore bertanya, Tyler, aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi antara Jordan Steele dan ibumu. Apakah Anda berencana untuk membalas dendam pada Jordan Steele? Silakan dan lakukan dengan berani. Saya tidak akan menghentikan Anda. Jika Anda kekurangan tenaga, Anda dapat meminjam beberapa bawahan saya yang benar-benar pejuang elit. Tapi, harganya mahal, hehe. Tyler berkata, terima kasih, Salvatore. Saya pasti akan mencari Anda jika saya membutuhkan bantuan. Aku akan membelikanmu minuman ketika aku sampai di Orlando. Setelah menutup telepon, Tyler dengan cepat masuk ke mobil dan pergi dari tempat istirahat. Jordan Steele, aku akan mengalahkanmu hari ini. Siang hari, di sebuah restoran bernama Floral Valley di Mall Joy City di Orlando. Jordan, Hailey, dan Rahel duduk bersama untuk makan. Meskipun itu bukan mall kelas atas yang sering dikunjungi selebriti, ada banyak toko desainer di sini seperti Dior, Calvin Klein, Swarovski, dan sebagainya. Selain itu, lingkungannya agak menyenangkan, dengan bunga asli dipajang di pintu masuk, yang menarik banyak pelanggan muda. Semua meja di restoran itu penuh. Jordan sedang menikmati pancake ketika dia tiba-tiba melihat orang yang tampak familiar di depannya. Itu adalah saingannya dalam cinta yang sudah lama tidak dia lihat. Itu Tyler. Hahaha, Tuan Steele, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Tyler berjalan ke arah mereka. Jordan tahu itu bukan kebetulan bahwa Tyler akan muncul di sini juga. Dia tahu bahwa Hailey dan Rahel dengan sengaja memberitahu Tyler di mana mereka berada. Mereka ingin membiarkan Jordan dan Tyler bertemu satu sama lain untuk melihat apakah Jordan akan membalas dendam pada Tyler. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan ini sebagai ujian untuk membuktikan apakah Jordan benar-benar dikeluarkan dari keluarganya atau tidak. Jordan memelototi Tyler saat dia diingatkan akan file audio yang dikirimkan kepadanya secara anonim. Memikirkan hal-hal yang mungkin dilakukan Tyler pada Hailey, Jordan merasakan keinginan yang kuat untuk memukulinya sampai mati sekarang. Namun, Jordan tahu dia tidak bisa melakukan itu. Bahkan jika dia marah, dia tidak bisa membunuh seseorang di depan umum di sebuah restoran di mall. Yang terpenting, dia harus menyingkirkan Hailey kali ini. Oleh karena itu, dia memaksa dirinya untuk menahan amarahnya dan mengabaikan Tyler sambil terus makan. Namun, Tyler berjalan lurus ke arah Jordan dan menjatuhkan pancake di mulutnya ke tanah. Berhenti makan, aku sedang berbicara denganmu, tidak bisakah kamu mendengarku? Petik 2. Tyler berteriak, menyebabkan para pengunjung di meja lain menoleh. Jordan bingung. Tyler hanyalah seorang playboy yang tidak akan cocok untuk Jordan dalam pertarungan 1 lawan 1 sama sekali. Namun dia tidak membawa siapapun bersamanya hari ini, bahkan Chayden. Untuk apa dia begitu sombong? Hailey membenci orang-orang yang tidak berbudaya dan tidak sopan. Dia membentak Tyler, kami berada di restoran di mall. Tyler Collins, bisakah Anda bersikap sopan dan tidak melontarkan kata-kata vulgar? Tyler memandang Hailey dan tertawa kecil. Haha, sudah lama juga aku tidak bertemu denganmu, mantan istriku tersayang. Kamu masih cantik seperti dulu. Saya belum pernah melihat orang yang lebih cantik dari Anda selama saya tinggal lama di New York. Tapi bukankah seharusnya kamu sudah tahu sejak lama bahwa aku tidak sopan dan tidak berbudaya? Kami melakukan banyak pembicaraan kotor di Rossi Hotel tempo hari, dan aku ingat kamu sangat menyukainya. Hailey segera tampak malu. Kamu tidak tahu malu? Rahel menarik-narik kemeja Hailey ke bawah meja, mengisyaratkan agar Hailey mereda. Tujuan utama mereka hari ini adalah untuk mengamati reaksi Jordan. Melihat Hailey telah berhenti berbicara, Tyler menatap Jordan lagi dan terus berteriak. Jordan Steele, mengapa kamu tidak sombong dan angkuh lagi? Saya ingat Anda cukup mengesankan ketika Anda menghancurkan pernikahan saya saat itu. Anda mengungkapkan diri Anda sebagai orang terkaya di negara ini dan bos mafia. Apa yang terjadi sekarang? HMPH, istrimu hanyalah wanita lepas yang biasa aku permainkan, tetapi kamu menghargainya seperti permata. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda beberapa cara untuk membuat Hailey dan bahagia? Memukul. Jordan tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia menamparkan meja dengan marah dan meraih Tyler dengan satu tangan sambil mengepalkan tangan yang lain, siap meninjunya kapan saja.
Lanjutkan. Ayo pukul aku jika kamu berani. Anda harus memberi kompensasi $15.000 untuk setiap pukulan yang Anda lemparkan ke saya. Mari kita lihat apakah Anda mampu membelinya. Jika Anda melumpuhkan saya, Anda bisa tinggal di penjara selama sisa hidup Anda. Tyler tampaknya siap menerima pukulan. Bahkan, dia ingin Jordan memukulnya. Jika Jordan melakukan itu, dia akan bisa menjebloskan Jordan ke balik jeruji besi. Berbicara secara logis, sebagai istri Jordan, Hailey harus muncul pada saat ini untuk menghentikan pertengkaran dan membujuk Jordan untuk tidak impulsif. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang sah di mana mereka hidup. Jika Jordan memukul Tyler di depan umum, dia akan ditahan oleh polisi setidaknya selama 7 hari. Selain itu, Jordan adalah seorang praktisi seni bela diri, jadi Tyler pasti akan terluka parah jika terkena Jordan. Jika Jordan akhirnya melumpuhkannya, dia harus meluangkan waktu setidaknya 10 tahun atau lebih. Hailey sekarang juga hamil dengan istri Jordan, dan ibu manapun yang waras tidak ingin bayi mereka jauh dari ayahnya sejak lahir. Tentu saja, Hailey secara naluriah berdiri untuk menghalangi Jordan. Namun, Rachel, yang berada di sampingnya, menahan Hailey. Tangan kanan Jordan gemetar dan terangkat tinggi di udara saat dia ragu-ragu untuk mengayunkannya ke wajah Tyler. Pada saat ini, para tamu di meja lain di sebelahnya tidak bisa mentolerirnya lagi. Pasti ada yang salah dengan pria ini. Dia datang untuk mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu sementara yang lain sedang menikmati makanan. Mengapa kedua wanita itu tidak mencoba menghentikan pertarungan? Salah satu dari mereka sepertinya adalah istri dari pria yang sedang makan itu, kan? Apakah dia ingin suaminya masuk penjara? Tyler mengabaikan komentar orang lain dan terus meneriaki Jordan tanpa malu-malu. Ayo, pukul aku jika kau punya nyali. Setelah Anda berada di balik jeruji besi, Anda akan menghabiskan setidaknya 1 dekade di sana. Saat aku sembuh dari lukaku, aku akan tidur dengan istrimu lagi, hahaha. Itu tidak bisa ditoleransi. Sebagai seorang pria, Jordan tidak bisa mentolerirnya lagi, apapun yang terjadi. Namun, tepat ketika Jordan hendak menyerang, memukul, tamparan keras dilempar dengan keras ke wajah Tyler. Tamparan itu begitu keras sehingga Tyler tersungkur ke tanah. Jordan menoleh untuk melihat bahwa orang yang menamparkan Tyler bukanlah pria tinggi dan kekar tetapi Victoria. Victoria. Jordan terkejut. Sungguh penyelamatan yang tepat waktu. Siapa itu? Siapa yang memukulku? Petik 2. Tyler buru-buru bangkit dari tanah. Victoria menamparnya lagi. Memukul. Victoria menegur, Tyler Collins, 2 tamparan dari saya ini adalah pelajaran yang saya ajarkan kepada Anda atas nama orang tua Anda. Anda telah hidup selama lebih dari 2 dekade, tetapi Anda tidak memiliki sopan santun atau rasa malu sama sekali. Jordan baik dan cukup murah hati untuk membiarkan Anda pergi sebelumnya. Tetap saja, sekarang, Anda menendangnya ketika dia sudah jatuh, dan Anda bahkan mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu. Apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? Tyler tidak pernah berpikir bahwa Victoria, bos wanita cantik, akan memukulnya dengan kekuatan seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa Victoria adalah wanita yang lemah dan rentan yang tidak bisa melawan. Tyler menutupi wajahnya dengan tangannya dan merasakan dorongan untuk menamparkan balik Victoria, tetapi dia tidak berani melakukannya. Akan memalukan jika dia kalah berkelahi dengannya. Tyler mengarahkan jarinya ke Victoria dengan marah. Victoria Clarke, Anda memberi saya pelajaran? Siapa kamu untuk melakukan itu? Kamu pikir kamu siapa? Selain sebelumnya di kantor Victoria, Victoria sudah menamparkan Tyler 3 kali. Dia benar-benar takut pada Victoria. Dengan aura sombong, Victoria memelototinya dengan merendahkan dan berteriak, ayahmu dan aku memiliki kedudukan yang sama, dan kamu dianggap sebagai generasi yang lebih muda bagiku. Kenapa aku tidak bisa mendidikmu? Juga, tahukah kamu bahwa ayahmu sama budaknya denganku seperti anjing terhadap tuannya? Beraninya kau bertanya padaku, menurutmu siapa aku? Mendengar kata-kata dominan Victoria, semua tamu di meja lain mulai menertawakan Tyler dengan jijik. Victoria memang benar, dia adalah presiden paling cantik di lingkaran bisnis Orlando, yang kepadanya banyak bos perusahaan besar tunduk secara berlebihan. Sebelum Collins bangkrut, Leonard sudah sangat menghormati Victoria. Dia akan mengoleskannya dengan segala cara, memberinya hadiah, dan mengajaknya makan, semua yang telah disaksikan Tyler. Justru karena Tyler tahu bahwa Victoria menyatakan fakta yang tidak berani dia balas sekarang.
Dia benar-benar dibuat terdiam oleh kata-kata Victoria. Jordan melirik Victoria dan tersenyum padanya dengan anggukan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Mengapa kamu di sini?" tanya Jordan. Victoria memandang Jordan dengan senyum tipis. Pada saat ini, Jordan bukan lagi bos Victoria. Sebaliknya, Victoria adalah presiden dari sebuah perusahaan yang terdaftar sementara Jordan bukan apa-apa. Namun, Victoria masih menatap Jordan dengan kekaguman, dan kekaguman di matanya, sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, Jordan akhirnya menyadari betapa indahnya mata Victoria. Mereka sangat cantik ketika dia menatapnya. Victoria berkata dengan tenang, "Saya di sini untuk menemani seorang klien. Dia suka makanan di sini." Pada titik ini, Rahel dan Hailey saling memandang dengan kecewa. "Sialan, apa yang dilakukan Victoria Clarke di sini?" Rahel mencengkeram lembut. Victoria jelas bisa menekan Tyler yang arogan sendirian. Jika Tyler tidak lagi berani memprovokasi Jordan, mereka tidak akan bisa menguji apakah Jordan berbohong atau tidak. Victoria sangat berterima kasih kepada Jordan, jadi dia pasti akan membantunya sampai akhir hari ini. Victoria sekali lagi memandang Tyler dan berkata, "Pulanglah, berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Jordan berada di bawah perlindungan saya, dan saya sekarang adalah Presiden S Corporation. Anda dapat mencoba melawan saya jika Anda berpikir bahwa Collins memiliki apa yang diperlukan untuk melakukannya." Petik 2. Sialan, cewek cantik ini adalah presiden sebuah perusahaan? Dia telah menjadi presiden perusahaan yang terdaftar di usia yang begitu muda. Dia tampaknya baru berusia 27 atau 28 tahun kan? Atau apakah dia sebenarnya sudah berusia akhir 30-an atau 40-an dan hanya pandai mempertahankan penampilan awet muda? Aku harus melamar pekerjaan sebagai satpam di S Corporation besok. Seorang wanita cantik seperti Victoria pasti akan menoleh ketika dia berjalan-jalan di mall. Sekarang dia mengungkapkan identitasnya sebagai Presiden S Corporation, dia mendapatkan kekaguman pria dan kecemburuan wanita di sekitarnya. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Victoria, presiden yang cantik, telah menyelesaikan masalah itu, seorang pria jangkung dan kekar tiba-tiba berjalan mendekat. Siapa Presiden S Corporation? Jordan, Hailey, dan Rahel semua menoleh untuk melihat ke arah suara itu berasal. Ada perubahan dalam tatapan Hailey dan Rahel. Pria itu tidak lain adalah Chayden. Senyum menghiasi wajah canggung Tyler. Meski Tyler dan Chayden tiba di Orlando pada waktu yang berbeda, mereka berdua muncul di Joy City Mall. Chayden belum muncul sekarang karena dia ingin Tyler menghadapi mereka terlebih dahulu. Melihat bahwa Jordan yang pengecut tidak berani memukul Tyler dan mengandalkan seorang wanita cantik untuk membantunya menyelesaikan masalah, Chayden keluar tanpa rasa takut. Chayden berjalan ke arah Victoria, mengukurnya, dan bertanya dengan heran di matanya, "Anda Victoria Clarke, Presiden S Corporation yang baru diangkat?" Victoria merasa Chayden agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. "Kamu siapa?" Chayden tertawa dan berkata, "Saya Chayden Huxley, orang yang baru-baru ini menyerang S Corporation." "Apa?" Mendengar ini, Victoria jelas menjadi sedikit terintimidasi. Selama periode ini, Chayden telah membuat S Corporation dalam bahaya. Bahkan, Jordan sempat ditegur keluarganya dan dicopot dari jabatannya sebagai presiden korporasi. Chayden tidak bisa berhenti melongo melihat wajah dan sosok Victoria. Dia berkata dengan takjub, "Sebenarnya ada begitu banyak wanita cantik di kota ini. Itu jarang." Wajah Hailey berubah sedikit cemberut, dan dia menyesap teh bunga. Tentu saja, dia tahu bahwa dia adalah salah satu wanita cantik yang dimaksud Chayden. Secara pribadi, Hailey bisa bersikap akrab dengan Chayden. Namun, sekarang suaminya Jordan hadir, dia tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak mengenal Chayden. Chayden berpikir dalam hati, bajingan Jordan Steele ini cukup populer di kalangan wanita kan? Istrinya sangat cantik, dan dia dulu memiliki bawahan yang cantik di tempat kerja seperti Victoria Clarke. Chayden memandang Victoria dan berkata, "Nona Clarke, Anda sangat arogan, ya? Anda mencoba menekan sepupu saya dengan identitas Anda sebagai Presiden S Corporation. Anda bahkan mengejek Collins untuk berurusan dengan Anda." Petik 2. "Hah? Keluarga Collins mungkin tidak berani berurusan denganmu, tapi keluarga Huxley tidak takut. Saya berencana untuk berhenti menyerang perusahaan Anda setelah Jordan Steele mengundurkan diri sebagai presiden, tetapi karena Anda sangat usil hari ini,
jangan salahkan saya karena menyerang S Corporation lagi dan memaksanya bangkrut. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat terus menjadi presiden perusahaan ketika saatnya tiba. Kata-kata Chaiden seperti duri yang menusuk daging Victoria. Dia, yang selalu mendominasi, tidak berani berbicara pada saat ini. Dia tahu bahwa Chaiden pasti memiliki kekuatan untuk menyebabkan dia berakhir tanpa apa-apa dan menghancurkan S Corporation. Chaiden tertawa dan berkata, Nona Clarke, selama Anda pergi sekarang dan menghindari masalah ini, saya dapat menyelamatkan S Corporation, dan Anda dapat terus menjadi presiden. Bagaimana kedengarannya? Victoria menggigit bibirnya. Dia benci diancam untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Namun, S Corporation bukan miliknya sendiri. Jika perusahaan runtuh karena dia, semua pemegang saham perusahaan akan menyalahkannya. Jordan tahu bahwa Victoria sedang berada di tempat yang sulit, jadi dia melangkah maju, meraih tangan Victoria, dan menariknya ke pintu. Dia berkata, Victoria, saya senang bertemu dengan Anda hari ini, tetapi Anda harus pergi. Jangan terlibat dalam masalah ini. Victoria secara alami tidak mau pergi. Bagaimana saya bisa pergi? Anda adalah orang yang menjadikan saya presiden perusahaan, dan sekarang setelah Anda dalam masalah, saya tidak dapat meninggalkan Anda dalam kesulitan. Paling-paling, saya tidak akan menjadi presiden lagi. Merasa tersentuh, Jordan menatap Victoria dan berkata, Victoria, aku tahu kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan berusaha keras untuk sampai ke tempatmu sekarang. Tidak ada gunanya kehilangan segalanya demi saya. Petik 2. Selain itu, sekarang Anda adalah presiden perusahaan, Anda harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham lainnya. Dengarkan aku dan pergi. Saya akan baik-baik saja. Jordan mendorong Victoria dengan lembut dan mendorongnya keluar dari restoran. Sambil menggertakkan giginya, Victoria berjalan menuju lift di lantai ini dan masuk. Setelah menekan tombol di lantai yang ingin dia tuju, pintu tertutup dan Victoria langsung menangis. Maafkan aku, Jordan. Tetesan air mata Victoria mendarat di tas tangan Chanel yang diberikan Jordan padanya. Pria yang berjalan di sampingnya mengeluarkan selembar tisu dan menyerahkannya kepada Victoria. Apakah kamu menyukainya? Victoria mengambil tisu itu dan menyeka air matanya dengan tisu itu. Aku telah melakukan sesuatu untuk mengecewakannya. Namun, dia tidak hanya tidak menyalahkan saya, tetapi dia juga memaafkan saya dan mengizinkan saya menjadi wakil presidennya. Dia juga sangat baik kepada saya, dan bahkan ketika dia mengundurkan diri sebagai presiden pada akhirnya, dia merekomendasikan saya untuk mengambil alih sebagai presiden. Aku tidak bisa membantunya ketika Camden bersekongkol melawannya sebelumnya, dan sekarang setelah Collins dan Huxley menggertaknya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Jika bukan karena kemurahan hatinya, saya sudah lama kehilangan peran saya sebagai presiden. Dialah yang memberiku semua yang kumiliki sekarang. Tidak, aku harus pergi dan membantunya. Saat Victoria melanjutkan, dia menjadi lebih gelisah karena dia merasa bahwa Jordan adalah pria terbaik yang pernah dia temui. Sebelumnya, pihak Camden meminta tamunya untuk memboikot Jordan, dan mereka yang ambil bagian di dalamnya, seperti Zack, Tyler, Ryan, dan lainnya, semuanya bangkrut. Victoria adalah satu-satunya yang tetap tidak terluka dan bahkan dipromosikan menjadi presiden. Jordan mungkin tidak menyadari bahwa dia membawa obor untuknya, dan bahkan jika dia tidak menjalin hubungan dengannya, dia bisa tidur dengannya seperti yang dicoba pria lain. Namun, Jordan tidak melakukan itu. Dia telah memperlakukan Victoria dengan hormat. Dia tidak mengambil kebebasan dengannya atau mengambil keuntungan darinya dengan menyalahgunakan otoritasnya sebagai atasannya. Menurut Victoria, pria seperti dia langka karena dia telah bertemu terlalu banyak pria menjijikkan yang ingin tidur dengannya. Victoria hendak menekan tombol lift dengan tangannya yang ramping untuk keluar, tetapi pria di sampingnya menahan pergelangan tangannya untuk menghentikannya. Victoria, jangan impulsif. Tidak mudah bagi Anda untuk sampai ke tempat Anda hari ini. Pikirkan saja seberapa banyak kesulitan yang telah Anda lalui di masa lalu. Jangan menyerahkan semua yang Anda miliki demi seorang pria. Petik 2. Pria itu berhasil menghentikan Victoria, tetapi itu membuat Victoria semakin merasa bersalah. Di restoran Lembah Bunga, siapa sebenarnya pria ini? Sepatah kata darinya sudah cukup untuk membuat presiden cantik itu pergi. Petik 2. Dia tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang perusahaan lain di lingkaran bisnis. Dia mungkin pewaris generasi kedua yang kaya? Dia pasti pewaris generasi kedua yang kaya.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu angkuh dan kasar dengan kata-katanya? Saya pikir dia bernilai setidaknya 10 juta dolar. Itu terlalu sedikit, kurasa 100 juta. 100 juta, sial, itu akan membuatku bertahan lebih lama dari seumur hidup. Pelanggan lain di restoran itu berdiskusi tanpa henti. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang memperoleh penghasilan bulanan beberapa ribu dolar dan hanya tahu sedikit tentang dunia orang kaya. Menurut mereka, 10 juta dolar sudah merupakan jumlah yang mengejutkan. Mereka bahkan tidak berani membayangkan memiliki begitu banyak uang karena bagi mereka itu tampak sedikit tidak nyata. Namun, untuk keluarga seperti Stellus dan Huxley, 10 juta dolar adalah jumlah yang sedikit yang dapat mereka bayar dengan mudah. Setelah Victoria pergi, Chayden berjalan menuju Jordan dengan puas dan berkata, "Jordan Steele, apakah kamu tahu siapa aku?" Tentu saja, Jordan tahu siapa binatang ini. Dia adalah bajingan yang telah melecehkan istrinya, Hailey. Jordan mengingat foto yang Elle tunjukkan padanya tempo hari, di mana Chayden memegang Hailey dengan sangat erat. Hailey mengenakan rok pendek hari itu, jadi Chayden sudah mengambil kebebasan dengan menyentuh pahanya. Pada saat ini, Jordan benar-benar ingin melumpuhkan tangan kanan Chayden. Namun, Jordan tahu dia tidak bisa melakukan itu. Impulsif adalah iblis. Menempatkan diri di penjara karena momen kemarahan bukanlah pilihan bijak yang akan dibuat oleh orang yang rasional. Sebelum Jordan bisa mengatakan apa-apa, Tyler berjalan ke arahnya dengan angkuh. Ikuti novel terkini di FREEBNOVEL.CM. Jordan Steele, buka matamu lebar-lebar dan lihat dirimu dengan jelas. Ini sepupuku, Putra Huxley. Anda telah menjadi Presiden S Corporation untuk sementara waktu, jadi Anda harus tahu betapa mengesankannya keluarga kami, ya? Petik 2. Chayden berkata, Jordan Steele, saya tidak tahu siapa Anda pada awalnya, dan tidak perlu bagi saya untuk menggertak Anda menjadi bangkrut. Namun, kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu suka bermain-main dengan wanita dari keluarga Huxley. Tidakkah menurutmu aku harus memukulmu? Jordan memelototi Tyler dan kemudian berkata, aku tidak pernah mengatakan itu. Tampaknya Tyler telah menambahkan bahan bakar ke api dan menjelek-jelekkan Jordan dengan memasukkan beberapa detail palsu hanya untuk membalasnya setelah tiba di New York. Dia melakukan itu demi membuat marah keluarga Huxley agar mereka ikut campur. Dengan hati nurani yang bersalah, Tyler menunjuk Jordan dan menyala, kamu dengan jelas mengatakan itu. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Jordan Steele, kau pengecut. Anda punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi Anda tidak berani mengakuinya. Hah, apakah kamu terlalu takut untuk mengakuinya karena kamu bukan lagi presiden perusahaan dan telah tidak diakui oleh keluargamu? Kamu tahu bahwa kamu tidak lagi cocok untuk Chayden? Anda pengecut karena Anda tidak berani memprovokasi keluarga Huxley. Sebut dirimu laki-laki. Jordan memelototi Tyler dengan marah dan menyalak, terlepas dari apakah saya presiden perusahaan atau orang yang tidak punya uang, saya tidak akan pernah menyangkal hal-hal yang telah saya katakan sebelumnya. Chayden juga tidak bodoh, dan dia tahu bahwa Tyler mungkin mengarangnya. Namun, sekarang Tyler ada di pihaknya, dia tentu tidak akan menyalahkan Tyler untuk itu. Chayden berkata, oke, bahkan jika kamu tidak mengatakan bahwa bibiku, Rosie Huxley, memang telah menghabiskan malam di vilamu dan tidur denganmu, bukan? Kamu hanya seorang pang muda berusia 20-an, dan kamu berani melakukan hal yang tidak sopan seperti tidur dengan bibiku. Tidakkah kamu pikir kamu pantas mati? Petik 2. Jordan berkata dengan dingin, bibimu memang menginap di tempatku selama 1 malam, tapi aku tidak tidur dengannya, dan aku juga bukan orang yang membuatnya tinggal. Dialah yang berinisiatif untuk menginap di tempatku semalaman. Dengan begitu banyak pasang telinga yang mendengarkan, Tyler merasa sangat terhina. Kamu mengatakan omong kosong. Anda tidur dengan ibu saya, namun Anda berani mengatakan bahwa dia yang memprakarsainya? Saya akan membunuh kamu. Dalam kemarahan, Tyler meninju Jordan. Bagaimana tinju orang biasa bisa mengenai Jordan? Jordan dengan mudah menghindari serangan Tyler dengan menoleh ke samping. Merasa marah, Tyler terus mengayunkan tinjunya ke arah Jordan dalam upaya untuk meninjunya. Namun, bahkan setelah melemparkan lebih dari 10 pukulan, dia masih belum berhasil mendaratkan satu pun di Jordan. Bu, mengapa pria ini meninju udara? Apa dia sedang memukul nyamuk? Hahaha. Di dalam restoran, kata-kata seorang gadis kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahun langsung membuat banyak pengunjung mengejek dan menertawakan Tyler.
Merasa sangat malu, Tyler berhenti memukul Jordan dan mengambil kursi untuk melemparkannya ke Jordan. Kursi di restoran adalah kursi kayu yang dilengkapi dengan sandaran dan besar dan tebal. Jordan secara alami dapat menghindarinya dengan mudah, tetapi banyak orang berada di restoran sekarang, banyak di antaranya adalah anak-anak. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, terdiri dari seorang gadis berusia 5 tahun, duduk di belakang Jordan. Jika Jordan menghindar, kursi itu akan mengenai gadis kecil itu. Mengingat ukuran dan berat kursi yang besar serta kekuatan Tyler, dampak yang akan diderita gadis kecil itu pasti akan sangat besar. Oleh karena itu, Jordan tidak menghindar kali ini dan malah memblokirnya dengan lengannya. Bang! Kursi itu menabrak tubuh Jordan. Pada saat ini, para pengunjung yang menonton pertunjukan dengan cepat bangkit dari tempat duduk mereka dan berlari keluar dari restoran. Di tengah kekacauan, Tyler mengambil kesempatan untuk mengambil kursi kedua dan menghantamkannya ke Jordan. Bang! Jordan terus memblokir dengan tubuhnya. Bajingan ini tidak berani membalas. Jaden terkekeh dan dengan santai mengambil garpu dari meja makan dan menyembunyikannya di tangannya.